Tunggu apa lagi? Mobil kamu kita ambil besok aja. Anak itu bilang dia katanya kenal sama namanya yang persis kayak kamu, Lin. Nah, yang namanya Malin cuma saya, Jen. Kan banyak namanya Malin, lagian anak kampung kayak gitu kamu dengerin. Tapi Lin, semua diceritakan anak itu persis kayak kamu. Kamu tunggu sebentar ya, Lin. Rif, sini saya kenalin sama teman saya. Ini Malin teman saya. Jenny, Iya, kamu masih mikirin anak kampung itu? iya. Aneh, Lin. Kalau emang dia nggak kenal sama kamu, kenapa dia dendam banget ya sama kamu? Sampai godain kamu segala. Kemungkinannya cuma satu, Jen. Anak itu nggak waras. Anak itu waras kok, Lin. Malah saya pikir anak itu pinter. Udah lah, Jen. Ngapain sih kamu mikirin anak kampung kayak gitu? Tapi, Lin, Saya yakin anak itu cuma ngarang cerita untuk dapat perhatian kamu, Jen. ceritanya sedih banget. Dia cerita tentang anak yang durhaka sama... Jenny, saya tahu anak itu pasti cerita yang sedih-sedih supaya kamu kasihan. Kamu tahu apa yang diharapin anak itu? Uang, Jen. Orang miskin selalu memanfaatkan penderitaannya cuma untuk uang.
Ya Allah, kenapa semua ini menimpa kami? Lili hamil, Ti. Saya nggak pantas jadi anak ibu. Saya kotor. Saya nggak pantas hidup. Lebih baik saya mati karena saya membawa sial. Jangan bicara seperti itu. Kamu bukan pembawa sial. Kamu yang menyelamatkan ibu. Tanpa kamu, apa jadinya ibu di Jakarta ini? Saya nggak bisa menghadapi Denny, Bu. Saya malu. Sebelum kita mulai makannya, bisa nggak saya minta kamu pejamkan mata kamu dulu? Hah? Saya nggak bisa ngebohongin diri saya sendiri, Jen. Jadi saya akan coba bicara terus terang sama kamu. Jenny, saya menyesal saya telah memilih Kartika untuk menjadi bagian dalam hidup saya. Saya mau... Tapi kan, Lin, Kartika masih istri kamu. Kamu salah, Jen. Saya dan Kartika sudah resmi bercerai. Apa? Kamu menceraikan Kartika? Enggak, kamu salah tanggap. Bukan saya menceraikan Kartika. Itu kesepakatan kita berdua. Kita berdua bersepakat untuk berpisah. Dan Kartika udah tanda tangan surat cerai itu tadi siang. Jen, Malin melamar kamu. Terus? Saya nggak bisa nerima lamarannya Malin, Pak. Maksud kamu apa? Kenapa kamu menolak lamaran Malin? Hah? Bukannya dia sudah bercerai sama istrinya? Saya... Jen, kamu semakin aneh. Papa sama sekali nggak ngerti sama kamu. Dulu kamu jatuh cinta sama Malin. Sekarang, Malin melamar kamu, kamu tolak. Kamu menolak orang yang pernah kamu jatuh cinta dari dulu. Aneh sekali kamu. Siang bercerai, malam melamar orang. Itu bukannya lebih aneh lagi, Pak? Apa sih maksud kamu? Saya cuma nggak mau Malin ngebuat keputusan yang tergesa-gesa. Karena saya pikir Malin butuh waktu untuk memikirkan perceraiannya, Pak. Dan terlebih lagi, saya butuh waktu untuk lebih mengenal Malin, Pak. Papa tahu sekarang. Kamu meragukan Papa. Iya. Pernikahan itu kan berbeda dengan bisnis. Dalam bisnis, Papa bisa aja melakukan pemutusan dengan pemecatan. Tapi kan dalam rumah tangga tidak semudah itu, Pak. Dan terlebih lagi, saya hanya ingin menikah sekali dalam hidup saya. Ya, Papa setuju sama kamu. Berhati-hati itu boleh. Ya, tapi kamu jangan kelamaan berpikir. Nanti malah Malin salah sangka sama kamu. Salah sangka? Iya. Ya, nanti jangan-jangan Malin berpaling sama perempuan lain. Nanti kamu patah hati lagi. Ya kan? Ya udahlah, Jen. Pagi-pagi udah ngomongin Malin. Papa pergi duluan ya.
Surat apa, Mah? Surat cerai. Malin menceraikan kamu, Tika. Saya sudah menduga hal itu, Mah. Malin akan menceraikan saya. Kan saya udah bilang sama Mama, saya selalu minta cerai dari Malin. Tapi Mama tidak pernah mengizinkan itu. Saya lebih tahu Malin, Mah. Dia tidak pernah sungguh-sungguh mencintai saya. Lupakan Malin, Tik. Kamu harus melupakan Malin. Orang seperti dia nggak pantas untuk kamu. Dia cuma seorang pengecut. Selama ini, Mama telah salah menilai dia. Dia menceraikan kamu karena dia takut kamu cacat dan dianggapnya tidak pantas mendampingi dia. Mama juga masih sanggup membiayai pengobatan kamu ke Amerika. Nggak usah mengharapkan Malin lagi. Saya tidak mau pergi berobat ke Amerika, Mah. Loh, kenapa, Tik? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya akan tetap di sini, Mah. Saya harus membalas sama perbuatan Malin. Anjul, bangun lu! Hei! Apaan sih lo? Hei! Bangun lu, Aduh, kemana aja sih? aduh, Man nggak pulang. Kenapa sih lo? Pagi-pagi gini udah kalau kayak gitu. Lu nggak tahu sih, ada kejadian semalam. Emang ada kejadian apa sih? Hah? Yang bener lo? Makanya lu, ada perang dunia kedua, malah lu ngayap lagi. Li, kamu sedang apa? Saya mau pergi dari sini, Bu. Mau pergi kemana? Mana saja. Saya udah nggak pantas tinggal di sini, Bu. Saya udah nggak bisa menerima kebaikan Denny lagi. Denny sudah kecewa, Bu. Kamu benar, Li. Kita memang sudah tidak pantas menerima kebaikan Nak Denny. Pergi kemana, Bu? Kemana saja, walaupun kita tidak punya tempat tinggal, tapi kita masih punya harga diri. Emangnya tadi malam Bang Denny ngusir Ibu? Sebelum diusir, lebih baik kita pergi duluan. Ibu tidak punya muka lagi untuk bisa menghadapi Kak Denny. Ibu dan Kak Lili sudah mengecewakan Kak Denny. Bu, saya pamit, Bu. Li, Ibu ikut pergi dengan kamu. Bu, kalau Ibu sama Kak Lili pergi, kita juga ikut pergi, Bu. Susah senang, kita tanggung sama-sama. Sibuk? Enggak, biasa. Bawa apa nih, Lin? Kamu tahu kata orang, wanita yang penciumannya tajam itu wanita yang berhati mulia? Bisa aja kamu. Untuk kamu. Makasih ya. Sayang, bunga secantik ini mesti dipetik dari pohonnya. Kalau dalam vas kan paling mereka cuma tahan seminggu. Kalau gitu lain kali saya kasih kamu pohon mawar aja sekalian ya. Saya nggak suka mawar, Lin. Oh, saya pikir semua wanita suka mawar. Kamu tahu kenapa saya nggak suka mawar? Karena mawar itu berduri. Indah, tapi dia bisa melukai. Seperti ini. Saya mau minta maaf. Kalau tadi malam saya udah bikin kamu nggak enak. Justru saya nggak enak sama kamu. Kamu nggak marah kan sama saya atas jawaban semalam? Kalau kamu menolak, mungkin saya hari ini udah bunuh diri, Jen. Cuman kamu nggak nolak kan? Kamu hanya memberi waktu, ya kan? Karena saya pikir saat ini cuma waktu yang bisa menjelaskan semua yang belum jelas. Saya akan nunggu kamu sampai kapanpun, Jen.
Semakin saya mengenal kamu, semakin banyak teka-teki yang saya lihat dalam diri kamu, Malin. Gimana? Udah kamu suruh belum orang-orang kamu itu ke bengkel? Udah. Tapi nggak ada tuh anak kecil yang namanya Arif di bengkel itu. Orang-orang kamu itu yang goblok berarti. Arif tuh kerja di situ. Lu tenang dong, Lin, tenang. Ya mungkin aja kan hari ini si Arif itu cuti atau nggak masuk, iya kan? Dengerin ya, Man ya. Kalau sampai kali ini anak buah lo gagal, awas. Iya, tapi lu tenang aja. Lu nggak usah khawatir. Kalau perlu nih gue sendiri nih, Burman yang akan turun tangan. Oke. Lin. Apa? Gue ada perlu masalah mobil. Nggak tahu kenapa hari ini mobil gue mogok terus. Kemarin mogok, tadi pagi juga mogok. Mungkin nggak kalau umpama. Udah, kamu urus dulu tuh si Arif. Baru ngomongin mobil. Oke, Lin, oke. Thank you ya, Lin. Jangan pernah salahkan saya untuk ini, Rif. Kamu memaksa saya melakukan ini. Seharusnya kamu berhenti mengganggu saya. Seharusnya kamu lebih menghormati dan mematuhi keinginan saya. Bagus. Itu artinya mata kamu tidak mengalami kerusakan, Tika. Sungguh kamu beruntung. Mah? Iya, sayang. Gimana, Tika? Kamu sudah siap untuk melihat wajah kamu? Saya benar-benar salut dengan ketabahanmu, Tika. Dan kami semua turut berdoa semoga kamu lekas sembuh. Permisi dulu. Iya. Terima kasih banyak, Dok. Tika sayang, kamu jangan khawatir ya, Nak. Dokter bilang, luka di wajahmu masih bisa disembuhkan dengan operasi plastik ke luar negeri. Dan sudah banyak yang berhasil, sayang. Ada yang lebih penting dari operasi plastik, Mah. Saya harus balas dendam dengan Malin. Biar dia bisa rasakan apa yang saya telah rasakan selama ini. Ibu mau makan apa? Saya pesan minum saja. Teh manis panas. Mbak? Teh manis juga. Saya nggak mesen. Berdua aja. Kalian tidak haus? Kenapa sih Ibu sama Kak Lili nggak makan aja? Kita biar kerja. Ya, Bu. Panti meis mone. Gaya lo pakai bahasa Inggris segala. Bilang aja, waktu adalah uang. Ya, itu maksud gua. Ayo berangkat yuk. Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok jangan bilang siapa-siapa ya. Ayah semalam ketemu Bang Malin. Hah? Ketemu di mana lu? Di bengkel Ayah. Bang Malin lagi ngejemput temennya. Namanya Mbak Jenny. Mbak Jenny itu yang pernah nolongin ibu di rumah sakit. Tapi sayangnya Bang Malin gue ludahin. Hah? Lu ludahin? Bagus tuh, Jul. Bagus lagi. Semalam tuh gue lagi emosi. Sekarang gue lagi bingung nih. Gue takut kualat. Ngeludahin orang itu dosa nggak sih? Ya, lu nggak apa-apa. Kenapa lu takut kualat? Yang kualat tuh si Malin. Untung lu ludahin kalau ketemu gue. Nih, bogem gua. Galak amat lu. Ayo, yuk. Malin lu takutin.
Jen, kamu keluar kamu? Iya, saya mau ngambil mobil saya semalam di bengkel, Lin. Saya buru-buru. Saya duluan ya, Lin. Jen, ini kunci mobil kamu. Loh, kok ada di kamu? Semuanya udah beres kok. Tapi saya udah janjian sama Arif hari ini. Kamu janjian sama siapa? Sama Arif. Saya mau ngasih dia buku. Katanya dia suka baca buku, Lin. Dan kata dia juga, dulu yang temen yang namanya Malin, itu yang nyuruh dia sekolah sama belajar baca. Abang janji, Rif. Kalau abang punya uang nanti, pasti kamu abang biayain sekolah. Makasih bang, tapi abang nggak usah ngurusin saya. Apalagi sekolahan saya, ngirim duit ke kampung abang aja belum bisa. Lin, Malin. Anak itu sebenarnya cerita apa aja sih sama kamu? Kayaknya kamu tertarik sekali sama anak kampung kayak gitu. Dia nggak cerita apa-apa kok. Udah ya, Lin. Saya buru-buru. Kasihan Arif kalau nunggu lama. Udah, Malin. Jangan-jangan Jenny curiga sama saya dan menolak lamaran saya karena ceritanya si Arif. Mas, bisa ketemu Arif nggak? Arif hari ini nggak masuk, Mbak. Kenapa? Sakit? Saya nggak tahu kenapa, Mbak. Ada pesan, Mbak? Nggak ada. Biarin deh, saya kembali aja besok. Makasih ya. Ya. Cakep juga tuh cewek. Weh, lu bukannya ngurusin tuh anak kecil malah ngeliatin cewek. Gimana sih lu? Terus sampai kapan kita mau di sini? Ya sampai anak itu nongol. Bos bilang kalau kita gagal lagi, kita bisa digorok. Ngerti gak sih lu? Dan, lu kok belum pulang? Bukannya lu gak ada piket malam ini? Jam berapa sekarang? Waduh, kayaknya lu benar-benar ngelamun ya. Sampai azan maghrib aja lu udah gak kedengeran. Maghrib? Iya. Gue cabut ya. Ayo kita sholat dulu, Li. Kenapa? Saya nggak pantas masuk ke masjid itu, Bu. Astagfirullahalazim, Li. Allah itu maha mengetahui segala yang terjadi. Ayo. Saya ini kotor, Bu. Ibu saja yang sholat, saya tunggu di sini. Biar ibu yang pegang tasnya. Tapi jangan kemana-mana ya. Maafkan saya, Bu. Tapi saya harus pergi. Dalam keadaan begini, saya cuma akan jadi beban buat Ibu. Diam dong! Semakin banyak aja orang yang bunuh diri. Ya maklum lah, Pak. Zaman sekarang hidup semakin susah. Jadi semakin banyak orang yang stres. Sebenarnya mereka itu tidak tahu bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita angkat, kita angkat. Angkat, angkat. Ya Allah. Apa yang telah saya lakukan? Ampuni saya, ya Allah. Ampuni saya.
Seharusnya tidak Ibu tinggal sendirian. Aduh, kalau dia mencoba bunuh diri bagaimana, Ti? Sabar, Bu. Arif kan lagi nyari Lili. Kita nunggu aja. Tapi Ibu khawatir. Maafkan saya, Bu. Lili? Alhamdulillah. Jangan takut, Bu. Allah telah memberikan saya kehidupan dan saya tidak akan menyia-nyiakannya. Saya akan jalani seberat apapun cobaan ini, Bu. Li. Ya Allah, apa yang sudah saya perbuat pada mereka? Pak Malin, kami sudah memeriksa rumah Anda. Keadaan aman. Tidak ada tanda-tanda pembobolan sama sekali. Oh, nggak mungkin, Pak. Pasti ada orang lain yang masuk rumah saya. Kalau enggak... Kalau seandainya ada orang yang masuk rumah Anda, pasti dia memiliki akses. Kami sudah memeriksa semuanya. Tidak ada pintu maupun jendela yang dibobol, Pak. Halo, Apa yang kamu lakukan terhadap saya, Tik? saya sudah menduga. Kamu pasti akan menghubungi saya. Tik, saya ngerti perasaan kamu. Oke, kamu berhak marah sama saya. Saya tahu kamu pasti stres. Cuman bukan berarti kamu berhak meneror saya, Tik. Apa yang saya lakukan itu belum apa-apa. Apa maksud kamu, Tik? Kamu ngirimin saya bangkai tikus ke rumah. Menuhin wastafel saya dengan darah. Buat apa kamu neror saya? Kenapa? Kamu takut sama bangkai tikus? Kamu nggak sadar? Kamu itu lebih busuk dari bangkai tikus, tahu? Jadi benar kamu yang neror saya? Itu baru permulaan. Saya akan balas semua perbuatan kamu. Dan kamu akan menyesal seumur hidup. Sudah cukup buktikan, Pak. Dia mantan istri saya. Saya tahu dia mengalami stres berat karena perceraian kami, Pak. Si Pak. Ini alamatnya. Saya harap Bapak bisa menghentikan teror ini, Pak. Baik. Selamat malam. Malam. Kamu pikir kamu bisa melawan saya? Menakut-nakuti saya? Nama saya Malin. Nggak akan ada yang bisa menghentikan saya. Loh, kok ibu tidur di sini? Iya, Pak. Saya mohon izin menginap di sini malam ini, Pak. Anak-anak sudah pada tidur, kecapean. Boleh kan, Pak? Memangnya ibu tidak punya tempat tinggal? Besok kami cari tempat tinggal. Malam ini kami di sini. Boleh ya, Pak ya? Ya sudah, malam ini ibu boleh tidur di masjid ini. Saya janji besok sebelum subuh, saya dan anak-anak akan langsung meninggalkan masjid ini dan kami tidak akan mengganggu kegiatan masjid ini. Silakan istirahat, Bu. Terima kasih. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Proyek mall di Bali, Pak. Iya, Jen.
Kamu sudah lupa ya, Jen? Kalau kita di Denpasar ada 3 mall. Saya tahu, tapi bukannya proyek itu udah lama selesai. Iya, tapi Papa minta kamu sama Malin pergi ke sana untuk meninjau situasi di sana. Siapa tahu ada yang perlu diperbaiki. Kenapa harus saya sama Malin sih, Pak? Kan masih banyak staf lain. Lagian, saya kan harus ngurus klinik, Pak. Sampaikan sama Malin, Pak. Kalau itu bukan bidang pekerjaan saya. Saya ke kamar dulu ya, Pak. Halo, Malin. Tolong saya, Malin. Tolong rayu Jenny supaya dia mau berangkat ke Bali sama kamu. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Bu, Ibu, bangun Bu. Sholat subuh Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ati, bangun Ti. Arif, bangun. Ayo bangun. Kenapa sih Bu? Arif, ayo. Kita harus segera pergi sekarang. Bangun nggak? Mau kemana lagi kita Bu? Sholat subuh dulu baru kita pergi. Nanti kemana kita pikirkan. Beb, ayo. Makasih Bu. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim Arif. Ayo bangun. Kita cari tempat duduk saja dulu ya. Ya Bu, cari warung aja Bu. Yang ada nasi uduk sama semur jengkolnya Bu. Masya Allah Ati, mana ada semur jengkol itu dicampur nasi uduk. Ada di Jakarta, Ati lapar nih. Bu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa ketemu dengan kalian. Maafin saya ya Bu, saya waktu itu emosi. Tapi saya sama sekali nggak bermaksud untuk mengusir ibu dan keluarga. Seharusnya ibu yang minta maaf Nak Deni. Selama ini ibu sudah berbohong. Dan kami pergi pun tidak pamit. Saya nggak mau lagi kehilangan kalian. Kalian sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Saya nggak punya keluarga lain selain kalian. Mari kita pulang, Bu. Saya bawa tasnya. Ayo, Li. Saya nggak ditahan sama mereka kok, Ma. Saya cuma ditanyai aja. Tapi kenapa polisi menginterogasi kamu? Apa yang kamu lakukan, Tik? Saya cuma mau memberi pelajaran sama orang yang telah menghancurkan hidup saya, Ma. Apa itu salah? Maksud kamu, Malin? Iya. Jadi semua ini ada hubungannya dengan Malin? Kamu dipanggil polisi karena dia? Iya. Tika, Mama tidak mau berurusan dengan polisi. Apa yang sudah kamu rencanakan, sebaiknya kamu hentikan. Lupakanlah semuanya, Tik. Lupakan masa lalu kamu. Lupakan saja si Malin itu. Lihat ini, Ma. Lihat wajah saya. Saya tidak akan pernah terima semua ini. Sampai balas dendam saya terbalaskan sama dia, Ma. Selama ini kamu nggak pernah sholat ke masjid, Den. Kok mendadak
tadi pagi kamu sholat ke masjid. Entah kenapa, tiba-tiba hati saya ada menggerakkannya untuk sholat ke masjid. Ya barangkali ini adalah keinginan Allah untuk mempertemukan kita lagi, Li. Ini susu dan vitamin buat kamu dan buat Kamu tidak jijik sama saya. Tapi anak dalam kandungan ini anak haram. Hasil perbuatan haram. Li, kamu tidak melakukan perbuatan haram, Li. Kamu cuma korban. Anak itu juga cuma korban. Anak yang kamu kandung itu tidak berdosa. Begitu juga kamu. Saya mohon kamu jaga kesehatan kamu dan jaga kandungan kamu. Saya nggak tahu harus bilang apa sama kamu, Dan. Saya nggak akan ninggalin kamu, Li. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Saya sayang sama kamu. Bu, Arif berangkat kerja dulu ya, Bu. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin. Seharusnya kamu ada di sini menolong Ibu dan Lili. Ibu membesarkan kamu. Kamu darah daging Ibu. Seharusnya kamu yang menolong Ibu. Tapi Ibu malah menggantungkan hidup Ibu ini pada orang lain. Pada Denny. Nak Denny, mau berangkat kerja? Iya, Bu. Titip Lili ya, Bu. Tolong ingatkan Lili supaya susu dan vitaminnya diminum siang nanti. Iya, iya. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu yakin, Malin, suatu saat nanti kamu pasti akan kembali pada Ibu. Lin, Papa meminta kamu untuk meninjau beberapa mall di Bali. Bukan cuma mall, tapi juga beberapa klinik dan rumah sakit di sekitar Bali. Apa? Kamu belum tahu ya? Kalau kita udah merencanakan untuk membuka cabang klinik di sana. Sejak kapan ada rencana itu? Kok saya nggak pernah tahu? Ini masih baru perencanaan hasil pembicaraan saya sama papa kamu. Cuman nggak ada salahnya kan kalau kita udah mulai prosesnya dari sekarang. Saya juga udah pesen 2 tiket ke Bali loh untuk minggu depan. 2 tiket? Iya. Saya ke sana harus meninjau beberapa mall dan kamu harus ikut. Karena kamu harus meninjau beberapa klinik dan rumah sakit di sekitar Bali. Oke? Ya udah, saya mesti balik dulu. Semalam, kok Papa nggak nyebut-nyebut soal survei ke klinik segala ya? Semuanya udah beres, Pak. Jenny bersedia ikut. Bahkan saya juga kemungkinan akan membuka proyek baru di sana, Pak.
Ya, kita mengambil alih beberapa klinik di sana juga kayaknya sekalian membuka cabang untuk klinik bedah kita di Bali. Gimana menurut Bapak ide saya? Iya. Iya, sama-sama Pak. Iya, makasih. Masuk. Lo panggil gue? Iya. Gimana, ada kabar? Mereka akan ngeberesin anak kecil itu sore ini juga, Lin. Tadi pagi mereka udah lihat yang namanya Arif itu yang mana. Jangan sampai gagal lagi, Man. Pasti, Lin. Pasti. Tenang aja. Setelah anak itu beres, saya mau anak buah kamu ngurusin Kartika. Karena perempuan itu nggak pernah berhenti gangguin saya dan akan menghancurkan karir saya, kamu tahu. Oke. Lalu setelah itu kita ngobrolin tentang kenaikan jabatan kamu. Kenaikan jabatan? Buat gue? Makasih, Lin. Makasih banget. Gila, gue nggak akan ngecewain lo, Lin. Nggak akan. Sama, saya juga nggak akan ngecewain orang kayak kamu, Man. Makasih ya, Lin. Hah? Kok rumah itu sekarang jadi gedung bertingkat begini? Selamat siang. Siap. Bisa bantu saya? Silakan duduk, silakan duduk. Anda masih ingat dengan saya? Maaf, Anda... Saya maklum kalau Anda atau orang lain sudah lupa dengan saya. Tapi yang penting sekarang saya masih ingat dengan Anda. Ada yang bisa saya bantu? Saya perlu bertemu dengan Lily. Lily? Sevi? Iya? Saya pergi dulu sebentar ya. Loh, Bu, jam 6 nanti kan ada meeting. Enggak, saya cuma sebentar. Paling juga cuma sejam. Saya cuma mau ngantar buku ke teman. Ya? Arif, ini uang makan dan bonus untuk kamu. Bonus, Pak. Iya, apa kamu lupa? Saya pernah bilang, kalau kamu bisa bawa pelanggan baru ke bengkel kita ini, kamu akan dapat bonus. Masih ingat? Oh, iya. Maksudnya Mbak Jenny kan? Iya, dan ini komisinya, Rif. Makasih, Pak, makasih. Tapi... Ada apa, Rif? Boleh nggak saya minjem sepeda yang ada di situ? Boleh aja, kenapa tidak? Ya, asal kamu hati-hati, jangan nabrak, dan jangan kamu bawa lari ya sepedanya. Sip, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ya udah. Wah, tuh dia tuh anak. Pakai sepeda siapa dia? Udah kita tancap gas aja, tapi ingat jangan sampai gagal lagi kita ini. Tenang, men. Tenang. Urusan gue.